Maka siapa yang bisa menunaikan bangun malam, konsisten mengerjakannya, saya akan angkat karir, pekerjaannya, aktivitasnya di tempat yang terbaik. Tahajud, sholat malam, bisa menghadirkan kemuliaan dunia, mengangkat karir Anda di tempat terbaik. Karir terbaik. Ingat ya, ada makam mahmudah, itu beda. Kalau makam, itu cuma terangkat saja. Tapi ketika Anda terangkat naik, Allah belum tentu ridha dengan pekerjaan yang Anda dapatkan. Allah belum tentu senang dengan kedudukan yang Anda miliki. Contoh begini, Anda jadi direktur misalnya, direktur, gajinya 120 juta. Sholatnya sulit luar biasa, rapat lagi. Sholat susah, Jumatan kadang terabaikan. Atau yang kedua, pegawai biasa, gaji 1.200.000. Sholat enak, kapan saja dilakukan sepanjang waktunya datang. Nikmat, baca Quran bisa dilakukan. Pilih mana? Pegawai biasa gaji 1.200.000 dan inak sholatnya, atau jadi direktur 120 juta tidak nyaman sholatnya. Pilih mana? Satu atau dua? Awas, kalau Anda selama ini sholat malam belum mendapatkan yang ini, berarti ada yang salah dengan cara sholat malam Anda. Anda rajin tahajud, tapi lisan Anda tidak dijaga oleh Allah. Ada yang salah Anda dalam sholat malamnya. Mustahil ahli tahajud lisannya mudah mengeluarkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Karena lisan dia dibimbing Allah. Jadi kalau Anda ahli sholat malam dan Anda menyalahi ketentuan Allah. Kata Allah jangan mencela. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling cela. Anda bangun malam tapi Anda mencela, salah tahajud Anda. Salah sholat malam Anda. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ibu masih gosip. Maaf. Salah sholat malam Ibu. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ukhti itu tuh. Sama. Semua. Memang lisannya tidak bicara, tapi tangan itu yang nulis status, itu yang mencela orang, itu yang gosipkan orang, itu yang nyebarkan hoax, itu nyampaikan ini, itu salah. Sampai ke ujung kaki. Jadi tolong koreksi ya, karena setiap ibadah itu ada indikator keberhasilannya. Anda tidak meraih itu, ada yang salah dalam pekerjaan ibadah Anda. Semua ibadah, bahkan jangankan sholat malam, sholat standar saja, yang 5 waktu, ukurannya salah satunya Quran surah 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Jadi kalau Anda benar salatnya, fahsya hilang, mungkar itu terbuang. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman, di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian luar biasa sibuknya. Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa, ada kalimat minggu tenang. Padahal tidak tenang pada saat itu. Belajar sana, belajar sini. Tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas, dia ke masjid. Dia baca, dia juga baca. Dia bangun malam harinya. Esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. 4. Ya Allah, saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah. Saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini, hamba telah menangis. Hamba bangun ya Rabb, di antara sekian banyak orang tidur. Hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud. Belum engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun teman-teman. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, minta kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon ya Rabb, bimbing ia dalam akhlaknya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia ya Allah punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rabb, bangun, bangun, bangun. Minta. Bisa sering perhatikan banyak orang tahajud, tapi jarang meminta yang 4 ini. Minta. 4 ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita, ingin Anda raih, salah satunya dawamkan amalan pada malam hari ini. Fokus di sini. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa sifat wudu itu ada 2. Pertama, wudu yang dikhususkan untuk sholat saja. Setiap kali Anda sholat akan menunaikannya, maka Anda berwudu terlebih dahulu. Dalilnya didapatkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayat.
Tafsirkan kemudian di hadis riwayat Muslim hadis 397 bagaimana Nabi mengajarkan pada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi cara berwudu yang benar. Baik. Hukumnya adalah termasuk bagian dari syarat sahnya salat. Jikalau Anda salat walaupun sampai menangis, salat Anda khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak menunaikan wudu, maka salat Anda dianggap tidak sah. Paham? Salat wudu yang kedua, sifat wudu adalah wudu yang dibiasakan untuk bersuci, tidak terikat dengan waktu salat. Kalau yang ini mau isya wudu, mau subuh wudu, mau zuhur wudu. Yang ini tidak harus menunggu datangnya waktu salat. Setiap ada kesempatan bersuci, dia berwudu. Setiap batal dia berwudu lagi. Nah, sifat seperti ini, kalimatnya dipindah dari kata sekedar wudu menjadi tahara. Tahara. Orang yang terbiasa mensucikan disebut dengan mutatahhir. Kalau banyak orangnya, ditambah in atau un di ujungnya. Menjadi mutatahhirin. Maka muncullah kemudian dalil Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kalimat ini menjadi doa bagi kita setiap kali selesai menunaikan wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat dan jadikan saya termasuk orang yang gemar menyucikan diri. Senang. Ini bukan cuma saat akan sholat. Begitu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Nah, persoalannya ketika Nabi SAW berwudhu, setelah beliau kemudian membaca doa, bahkan membaca 10 surah ayat terakhir, 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, yang saya pernah tugaskan kepada Anda, yang sampai hari ini belum saya tes, ya insya Allah nanti saya berikan kesempatan untuk dites. Orang pertama, Salman Al-Farisi. Baik ya, fokus sini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi ternyata menunaikan wudhu saat bangun malam itu sebagai persiapan untuk menunaikan sholat pada bagian yang pertama ini. Dan tentunya Nabi SAW tidak usah ditanya. Ya, setiap keadaannya tentu akan masuk pada kategori yang kedua ini. Nabi terbiasa menyucikan dirinya. Dia tidak perlu ditanya bagian kedua ini. Tapi persoalan yang akan kita bahas pada saat ini, ketika disebutkan dalam hadis Nabi berwudu untuk sholat, pertanyaannya sholat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Masih ingat? Coba kita cek dulu. Dalam hadis Abu Daud nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, disampaikan bahwa beliau mengamati bangunnya Nabi. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Pertanyaan saya, kapan bangunnya Nabi? Ayo. Dekat subuh atau pas subuh? Yang dekat subuh angkat tangan. Baik, yang pas subuh angkat tangan. Dua-duanya keliru. Jauh sebelum subuh. Baik kan? Kalau dekat subuh, sekarang subuh jam berapa? Gak usah lihat ke sana. Sini. Subuh jam berapa? 4.48. Dekat subuh 4.45 itu dekat subuh. Oke? Tapi kan di hadis itu dikatakan Nabi itu selalu bangun di pertengahan malam. Lebih sedikit atau kurang sedikit sebelum pertengahan malam. Kalau sekarang kita ambil nanti saat saya tunjukkan waktu bangunnya. Kalau kita ambil sekarang tengah malam misal. Posisi 12:30 atau jam 12. Lebih sedikit. Ya kisaran jam 1 Nabi sudah bangun. Untuk siap-siap. Kemudian berwudu, menunaikan sholat dan sebagainya. Karena dari jeda kebangun, duduk, ngusap ngantuk, baca doa. Jangan dikira 5 menit. Ada proses-proses yang nanti akan ditunjukkan kepada kita. Sekarang teruskan dulu teman-teman sekalian. Karena bangunnya jauh sebelum subuh. Maka otomatis wudu yang dimaksudkan adalah bukan wudu dalam artian untuk menunaikan sholat subuh semata. Ada sholat yang ditunaikan sebelum subuh yang Nabi kerjakan pada saat itu. Sholat apa namanya? Sholat apa? Awas, hati-hati. Ingat perjanjian kita. Baik ya? Baik, sholat apa namanya? Qiyamul Lail, tahajud dan seterusnya. Baik, sekarang kita keluarkan sholat apa saja yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang dikerjakan oleh Nabi setelah Nabi bangun dan berwudu itu. Pembahasan hari ini, malam ini adalah tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW.
Paling gampang karena Nabi sholatnya di malam hari, maka kita bisa berikan judul pada malam ini, sifat sholat malamnya Nabi SAW. Boleh saya hapus? Baik, Alhamdulillah. Ini kali pertama saya mendapatkan penghapus warna pink. Baik. Masjid At-Taqwa. Baik. Semakin bertakwa, semakin pink. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Belakang kelihatan insya Allah? Belum saya tulis ya. Masya Allah. Luar biasa. Semakin meningkat takwa, semakin agak aneh. Baik. Lihat sini. Fokus ya, hanya di sini saja. Sekarang perhatikan baik-baik tema kita. Sekarang amalan yang keberapa? 6. Baik. Sifat salat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus baik-baik. Kita punya perjanjian sejak awal mula membahas materi ini. Bahwa setiap kalimat, setiap huruf, setiap ajaran yang telah kita bahas, sepanjang dalilnya kuat, argumentasinya juga kuat, bersumber dari Nabi, kita sepakat untuk siap mengamalkannya. Siap insya Allah? Tayyib. Hati-hati ya, kita sudah punya 5 amalan, maka setiap hari coba koreksi dari sekian itu berapa yang sudah kita amalkan. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan, sifat salat malam, sifat sudah bahasa Arab, salat sudah bahasa Arab, saya turunkan kalimatnya begini, sifat salat, nah, malam apa bahasa Arabnya? Lail. Kalau lailah apa artinya? Malam artinya lail. Kalau lailah apa artinya? Bukan, Allah alam ada artinya. Baik, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa bukan Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar? Saya tunjukkan pada Anda perbedaannya. Ingat, dalam bahasa Arab itu, apalagi bahasa Al-Quran, setiap huruf, bahkan titik, itu ada maknanya. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Kami mempelajari bahasa-bahasa Arab, tapi bahasa Quran itu beda dengan bahasa lainnya. Karena Quran firman Allah bukan kalimat manusia. Sekarang perhatikan baik-baik. Lail seringkali diterjemahkan dengan malam. Lailah juga malam. Kalau disebutkan lail, itu yang dimaksud waktunya. Waktunya terbentang dari ba'da isya hingga menuju ke dekat fajar. Jadi kalau Anda masuk kepada waktu isya misalnya, nah ini ba'da isya, sekarang isya jam berapa? Lihat sini. 19.38. Baik ya, dikurangi 3, 35. Normalnya 38, tapi di At-Taqwa kurangi 3. Karena Anda ngintip ke sebelah sana. Jakarta 31, Palembang tambah 7, 38. At-Taqwa kurangi 3, 35. Baik, bismillah. Salman ngintip. Dari Isya sampai dengan menjelang Fajar, ini yang disebut dengan Lail. Jadi kalau Isyanya misalnya 7.35, kemudian Anda selesai menunaikan Isya kisaran jam 8, maka dari jam 8 sampai menjelang Fajar, 20 misal 00, sampai dengan Fajarnya tadi jam berapa? 4.48 misal, kita sebutkan saja 4 misalnya, 30, 18 menit untuk waktu sahar. Ini yang disebut dengan lain. Waktu terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Namanya apa? Lail. Lail. Kalau Anda tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah, maka tak ini bukan sekedar menunjuk pada malam. Ingat, bukan sekedar menunjuk pada malam. Tapi biasanya kalau ada waktu ditambahkan dengan tak, maka di antara maknanya, satu bisa menunjuk pada satu keistimewaan yang terjadi di waktu itu. Jelas? 2, bisa menunjuk pada sifat yang berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. 3, bisa menunjuk pada satu peristiwa yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Cuma di situ saja. Jelas ya? 4, bisa menunjukkan waktu spesifik yang beda dengan malam-malam yang lainnya. Kalau saya mau tanya pada Anda, aina anta amsil lailah? Kemana kamu pada malam yang kemarin? Yang kemarin aja, malam-malam yang lain saya nggak tanya. Maka Anda tambahkan tak di ujungnya, tidak seperti yang ini. Kalau Anda ingin mengatakan ada peristiwa besar terjadi pada malam itu, tidak terjadi pada malam yang lain, maka jangan sebutkan kalimat lail, tapi tambahkan tak setelah kalimat lail.
Perhatikan detilnya bahasa Al-Quran, diksi Quran. Ketika menggambarkan malam Al-Qadar, peristiwanya dahsyat. Tidak terjadi di malam yang lain. Waktunya hanya di situ saja. Tidak terbentang pada yang lain. Peristiwanya itu, keistimewaannya tidak disaingi oleh yang lain. Sifatnya beda dengan yang lain. Di antara sifatnya malaikat pada turun. Di antara sifatnya alam begitu tenangnya. Di antara istimewanya pahala di malam itu lebih daripada 1000 bulan. Dan waktunya tidak akan ditemukan di malam-malam lain. Maka disebutkanlah kemudian kalimat yang menggunakan ta laila bukan lail. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Laila mubarakah. Lailah pakai ta. Tidak menggunakan kalimat biasa. Perhatikan, kalau bukan firman Allah mustahil seperti ini. Ya. Jamaknya layali. Ditarik kemudian menjadi nama. Jadi lila, leli, lili, laila, layili. Itu malam artinya. Ibu leli, ibu malam-malam. Pakai pink. Dulu ya. Jelas? Tanya. Nah, sekarang kalau saya katakan misalnya salat malam. Malam di sini menunjuk pada apa? Waktu. Baik, kalau Anda salat malam sekarang saja apa sebelumnya salat? Halo? Sebelumnya salat. Kalau cuma malam ini saja berarti yang kemarin nggak pada salat. Baik, yang kemarin malam ada yang salat? Ada, kemarinnya lagi ada yang salat. 15 tahun yang lalu ada yang salat. 15 abad yang lalu ada yang salat. Halo? Angkat tangan, ada yang salat 15 abad yang lalu? Hah? Ada, Nabi salat, sahabat salat 15 abad yang lalu. 13 abad yang lalu. 10 abad yang lalu, sampai dengan sekarang. Besok akan ada yang salat? Insya Allah. Pekan depan ada yang salat? Insya Allah, sepanjang belum kiamat. Malam masih ada peluang menunaikan salat. Karena waktunya tidak terbatas di satu tempat, keistimewaannya terus menyebar setiap malam, maka kita hilangkan taknya karena berlaku umum. Kita sebutkan sholatul lail. Jelas? Maka malam di sini menunjuk kepada waktu. Nah, sekarang pembahasan tentang sholat malam ini nanti saya turunkan kalimat-kalimat Qur'annya. Quran tidak menyebutkan laila tapi lail nanti. Ada 5 bagian pembahasan. 1. Kita akan bahas tentang keutamaan sholat malam. Esensinya. Kalau tidak ada keutamaannya, kenapa mesti bangun malam? Saking utamanya Nabi sampai berusaha menunaikan tiap malam. Bahkan kemudian kakinya sampai bengkak-bengkak. Kita akan lihat. Nabi sudah dijamin surga, tapi masih menunaikan sholat malam. Kalau tidak ada keutamaan di dalamnya, mustahil Nabi mengerjakannya. 2. Definisi sholat malam. Apa pengertian sholat malam itu? 3. Kita bahas waktu sholat malam, kapan ditunaikannya. 4. Jenis sholat malam. Ada berapa sholat malam itu? Sebagian orang hanya membagi 2. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Adakah sholat yang lain? Kita lihat. 5. Fokus. Jumlah rakaat sholat malam. Berapa jumlah rakaatnya? Awas, karena ini juga bagian yang cukup sensitif, terutama saat datang Ramadan. Aneh, kalau nggak ada Ramadan, nggak ada masalah. Begitu tiba Ramadan, luar biasa banyak perbedaan-perbedaan. Dan jadi rame. Dan tidak lucunya adalah tiap tahun selalu dibahas. Kenapa nggak pernah selesai? Yuk kita selesaikan sebelum Ramadan, sehingga saat Ramadan kita sibuk ibadah. Bukan sibuk mendebatkan segala hal yang sudah selesai pada masa-masa yang lalu. Jelas ya? Baik. 6. Bagaimana cara menunaikannya? Ini yang paling penting. Caranya. Ya. Awas hati-hati karena nanti Anda menemukan sesuatu yang unik. Nabi salat 11 rakaat, 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman, bisa nyampe subuh. Orang sekarang luar biasa, 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Awas, kita tidak memvonis orang, tidak boleh demikian. Saya tidak mengajarkan Anda untuk menyalahkan orang lain. Kita itu membahas dengan argumen, dalilnya seperti ini, paparkan seperti ini, pendapat ulamanya demikian. Kalau Anda setuju silahkan ikuti, tidak sepakat tidak usah berselisih. Paham ya? Berselisih hanya membuang-buang waktu Anda saja. Buang-buang waktu. Yang penting Anda punya keyakinan, argumentasinya ada. Dan itu yang kami ajarkan. Kalau ada yang pernah belajar dengan saya, sibuk mencela orang lain, saya bersaksi pada Allah, saya tidak pernah mengajarkan orang itu. Ya. Fokus ini. Kita bahas yang pertama. 1, kita turunkan dalilnya. 1, keutamaan sholat malam. Pertama, dibagi oleh Quran pada 2 bagian. Bagian pertama untuk masalah dunianya. Jadi kalau Anda rajin menunaikan salat malam, Allah berikan keutamaan dalam kehidupan dunia Anda.
Awas, hati-hati. Ini belum sampai ke akhirat. Di dunia diberikan keutamaan. Kedua, diberikan keutamaan saat di akhiratnya. Masya Allah. Saya turunkan. Dalilnya turunkan. Untuk masalah dunia, langsung dari Quran. Quran surah ke-17 Al-Isra. Ayat 79. Sampai dengan 81-nya. Kemudian, untuk urusan akhiratnya, kita ambil 2 surah dulu. Quran surah ke-51. Ayat 15. Sampai dengan ayat 17. Yang ini paling kiri sebelah atas, agak sedikit pertengahan. Yang ini sebelah kanan, paling atas, agak sedikit pertengahan. Dua-duanya posisi yang sejajar. Satu di kiri urusan dunia, satu di kanan urusan akhirat. Baik. Jelas? Belum saya terangkan, baru saya tulis ya. Luar biasa. Belum ditulis, sudah kelihatan. Penghapus warna pink. Ayo, sudah. Bismillah. Tayyib, satu. Quran surah ke-17 Al-Isra. Ayat 79 sampai dengan ayat 81. Masih ingat tadi? Kalau sifatnya umum, peristiwanya umum, setiap waktu ada kesempatan, kalimat malamnya lail atau lailah? Lail. Kita bacakan ayatnya. Wa minal laili. Lihat bahasa Quran. Bukan wa minal lailah. Wa minal laili fatahajjad bi. Dan dari sebagian malam, kata Allah, saya enggak menuntut Anda semua malam harus bangun. Tidak. Sebagian saja. Minnya li tab'id. Tab'id. Tapi itu sebagian. Masih ingat tadi waktu malam dari kapan? Ba'da Isya. Sampai kapan? Menjelang fajar. Kata Allah, dari sepanjang waktu malam itu, saya tidak menuntut Anda untuk bangun seluruhnya. Dari sebagian silahkan pilih yang paling sesuai. Nanti saat saya bahas bagian ketiga, kita tunjukkan kapan Nabi memulai dari sekian malam itu. Mana yang dipilih Nabi? Ya, lihat firman Allah. Dari sebagian malam itu silahkan bangun. Fatahajjad bi, tunaikan tahajud. Jadi nanti kita akan lihat saat masuk pada bab jenis yang keempat. Ayat ini akan mengatakan tahajud bagian dari sholat malam. Saya simpan dulu tahajudnya. Saya ingin katakan, perhatikan. Dan dari sebagian malam silahkan tunaikan sholat malam. Maka, satu. Lihat keutamaannya. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka siapa yang bisa menunaikan bangun malam, konsisten mengerjakannya, saya akan angkat karir, pekerjaannya, aktivitasnya di tempat yang terbaik. Tahajud, sholat malam, bisa menghadirkan kemuliaan dunia, mengangkat karir Anda di tempat terbaik. Karir terbaik. Ingat ya, di ada makam mahmuda, itu beda. Kalau makam, itu cuma terangkat saja. Tapi ketika Anda terangkat naik, Allah belum tentu ridha dengan pekerjaan yang Anda dapatkan. Allah belum tentu senang dengan kedudukan yang Anda miliki. Contoh begini, Anda jadi direktur misalnya, direktur. Gajinya 120 juta. Sholatnya sulit luar biasa. Rapat lagi. Sholat susah. Jumatan kadang terabaikan. Atau yang kedua, pegawai biasa. Gaji 1.200.000. Sholat enak. Kapan saja dilakukan sepanjang waktunya datang. Nikmat. Baca Quran bisa dilakukan. Pilih mana? Pegawai biasa gaji 1.200.000. Dan enak sholatnya. Atau jadi direktur 120 juta. Tidak nyaman sholatnya. Pilih mana? Satu atau dua? Tidak ada pilihan ketiga, tidak usah maksa, dan tidak saya hadirkan. Ayo. Bagi sementara ahli dunia, saya akan katakan, saya pilih yang pertama aja deh. Karena ketika saya bisa meraihnya, saya mungkin berbeda dengan orang lain. Perhatikan. Jika Anda naik ke satu tempat, tapi tempat itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, sehingga tidak ada rasa untuk bersyukur pada Allah. Ketika orang bersyukur mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika dia mengatakan Alhamdulillah, perbuatannya disebut yang disukai oleh Allah, dipuji. Sesuatu yang dipuji disebut dengan mahmud. Bila disambungkan dengan maqam, maka menjadi maqaman mahmud. Maqaman mahmuda. Kata Allah, orang yang rajin bangun malam, saya akan angkat ke tempat terbaik, yang di tempat itu saya akan sukai dia. Dia memuji Allah, dan Allah pun kemudian memuji dia. Ada orang cuma tinggi jabatan, sholat susah, ini susah, cuma sekedar maqam. Tapi yang ini tidak. Anda diangkat ke tempat yang terbaik. Maaf, direktur iya, manajer mungkin iya. Posisi terbaik untuk maslahat kehidupan Anda. Perhatikan ya, kalau ada bahasa seperti ini, tidak harus Anda berada di puncak paling tinggi.
Maksudnya Anda berada di posisi yang terbaik untuk maslahat kehidupan dunia dan akhirat Anda. Kadang-kadang ada orang yang jadi direktur, fokus, tiba-tiba posisi terakhirnya di manajer. Pilih mana, direktur atau manajer? Bagi Anda inginnya direktur, bagi Allah kalau kamu nanti naik jadi direktur, ada sesuatu yang di depan yang kamu tidak lihat. Mungkin kamu akan banyak rapatnya, kamu akan dibawa banyak ke tempat maksiatnya, jarang mendekat kepada Allah. Saya cukupkan di posisi yang ini. Ini posisi yang terbaik. Enak sholatnya, nyaman kerjanya, ada masjidnya, dekat dengan orang soleh. Itu yang dimaksud dengan maqam mahmudah. Ini baru satu. Karena ada tiga yang hebat yang bisa menjamin kenyamanan kehidupan. Apa tiga itu? Kita lihat nanti setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an. Kita coba uraikan dalam 6 pembahasan utama yang telah kita turunkan poin-poinnya, dan kita mulai pembahasan yang pertama menerangkan keutamaan salat malam. Ini penting untuk dibahas supaya melahirkan motivasi pada kita agar memiliki dorongan kuat untuk menunaikannya. Karena persoalan terbesar umat Islam saat ini ketika akan menunaikan ibadah itu tidak punya motivasi yang kuat atau kurang motivasi karena tidak mengetahui keutamaan-keutamaannya. Kenapa sekarang misalnya berkurang penghafal Quran di era-era kekinian, walaupun sekarang di tempat kita telah banyak meningkat karena motivasinya kurang didapati. Kenapa orang kurang mengejar salat duha? Karena belum tahu keutamaan salat duha. Kenapa umumnya subuh seringkali dianekdotkan kosong safnya, barangkali hanya sekedar 1-2 saf saja. Karena umumnya orang kebanyakan tidak tahu keutamaan salat subuh. Karena itulah yang pertama, kita turunkan keutamaan salat malam ini, diturunkan 2 bagian dalam Al-Quran, ternyata punya manfaat untuk urusan dunia kita plus akhirat kita. Terkait dengan persoalan dunia, tadi telah kita turunkan ayatnya, kita bacakan dalam salat Isya tadi, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sudah kita bahas bagian pertama, 1, Allah berjanji dalam Al-Quran, saya naikkan ke atas, orang yang konsisten menunaikan salat malam, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibimbing untuk mendapatkan karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Terbaik di sini bukan sekedar mendapatkan harapan menempati posisi tertinggi, bukan. Tapi posisi yang terbaik untuk memberikan maslahat pada dunia dan akhirat Anda. Dunianya hidup nyaman, tapi kenyamanan itu membantu Anda mendapatkan keraihan kebahagiaan akhirat. Anda hidupnya tenang, asetnya banyak, kekayaan melimpah. Tapi dengan semua itu Anda tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an. Silahkan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu sholat malam sampai menunaikan sholat malam sampai selesai menghatamkan Qurannya. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba. Di kemuliaan, keutamaan salat malam ini terkait dengan urusan dunia, selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik, juga yang kedua, menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita. Dibimbing Allah. Masya Allah. Tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan, kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur nyaman tidak? Nyaman. Di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar.
sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda, yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk. Maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jika Anda ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara amalan spesifiknya, ada amalan-amalan dasar standar seperti salat, infak, baca Quran, Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Tapi ada yang paling istimewa, yang kalau Anda kerjakan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mau jalan, langkah Anda dibimbing Allah. Anda tidak akan melangkah pada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang maksiat, yang membuat Anda sulit pun Anda akan dipalingkan. Misal, Anda mau jalan nih, di jalan ada kemacetan yang menimpa musibah secara umum. Orang terjebak macet, tiba-tiba baru Anda keluar, ada tiba-tiba datang kepada Anda. Pak, jangan lewat situ, macet. Ah, masa sih? Tadi saya melihat tidak macet, itu tadi Pak, sekarang macet. Belok. Allahu Akbar. Begitu Anda kunjungi tempat, Pak, jangan yang itu Pak, yang lain saja. Kenapa? Di situ tidak cocok buat Bapak. Ada seorang masuk ke sebuah toko, dia terbiasa rajin menunaikan malam ini, ibadah ini. Allahu Akbar. Begitu mau masuk, dan masuk ke rumah makan, tiba-tiba dengan sopan penjaganya mengatakan, maaf Pak, di tempat ini nampaknya agak kurang cocok dengan Bapak. Kenapa memang? Akan lebih baik di tempat yang lain saja Pak. Baik, karena makanan-makanannya tidak dicantumkan logo halalnya, tapi ketika melihat orang ini tiba-tiba mengatakan, memberikan dari awal, Pak, jangan di sini, tempat lain lebih baik untuk Bapak. Coba bayangkan, baru dari kakinya, belum pandangannya, belum lisannya, belum telinganya, belum tangannya. Awas, kalau Anda selama ini sholat malam, belum mendapatkan yang ini, berarti ada yang salah dengan cara sholat malam Anda. Anda rajin tahajud, tapi lisan Anda tidak dijaga oleh Allah. Ada yang salah Anda dalam sholat malamnya. Mustahil ahli tahajud lisannya mudah mengeluarkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Karena lisan dia dibimbing Allah. Jadi kalau Anda ahli sholat malam, dan Anda menyalahi ketentuan Allah. Kata Allah, jangan mencela. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum, jangan saling cela. Anda bangun malam tapi Anda mencela, salah tahajud Anda. Salah salat malam Anda. La yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ibu masih gosip. Maaf. Salah salat malam Ibu. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ukhti itu tuh, sama. Semua. Memang lisannya tidak bicara, tapi tangan itu yang nulis status, itu yang mencela orang, itu yang gosipkan orang, itu yang menyebarkan hoax, itu yang menyampaikan ini, itu salah. Sampai ke ujung kaki. Ini tolong koreksi ya, karena setiap ibadah itu ada indikator keberhasilannya. Anda tidak meraih itu, ada yang salah dalam pekerjaan ibadah Anda. Semua ibadah, bahkan jangankan sholat malam, sholat standar saja, yang 5 waktu, ukurannya salah satunya Quran surah 29 ayat 45. Inna salata tanha anil fakhsya. Jadi kalau Anda benar salatnya, fakhsya hilang, mungkar itu terbuang. Fakhsya, keburukan yang nampak, datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fakhsya. Di mustahil ada orang salat mengerjakan perbuatan tadi. Dia tidak mengerjakan tapi membela pelakunya, salah juga. Orang mengerjakan sunnah dicela-cela. Orang kemudian mengerjakan perbuatan fakhsya dibela-bela. Ada yang salah dalam sholat dia. Jangankan sholat malam, yang standar aja dia masih di bawah standar. Sama dengan ban, bawah standar. Salah. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Mencuri itu mungkar, bohong itu mungkar, korupsi mungkar. Maaf, membunuh mungkar. Luar biasa mungkarnya. Saya anjurkan tolong, ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi pembunuhan terhadap orang beriman itu sangat berbahaya. Itu saya ingatkan ya, hati-hati betul. Sekarang nampaknya mudah menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan level alim, ulama, ustadz. Anda level orang beriman biasa saja, taruhan Anda neraka jahanam tidak keluar dari situ. Quran surah 4 An-Nisa. Perhatikan, hati-hati, awas. Sampai dengan ayat 92-nya. Paling kanan di pertengahan. Awas, hati-hati, hati-hati. Lihat baik-baik. Ada ancaman dari Quran. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Jika ada seorang merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka ancaman bagi orang itu neraka jahannam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ya, maaf, masuk neraka jahanam saja sudah sulitnya luar biasa, apalagi masuk dimurkai Allah. Awas, hati-hati.
Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam itu. Enggak berlipat saja, sudah dahsyat apalagi dilipat. Hati-hati. Awas ya, hati-hati, hati-hati, karena kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan mungkar. Apalagi tingkat yang paling tinggi tadi, ya. Saya lihat ada banyak berita sekarang, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga orang yang telah berbuat keburukan-keburukan dibimbing oleh Allah untuk kembali bertobat dia, karena taruhannya luar biasa dahsyat. Awas, hati-hati ya. Kalau memang ada orang yang kurang dari jiwanya, terganggu jiwanya, bahkan disebut kemudian dengan gila dan kalimat-kalimat semacamnya, maka dijaga, diarahkan, dibimbing, disembuhkan supaya kembali. Ya, tapi hati-hati. Resiko terbesar untuk menyakiti orang lain sampai kehilangan nyawa adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dulu waktu kejadian di bom Tamrin, saya ke Lampung, kemudian ditanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya, ya. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Wa akhrijni mukhrajal sidqin. Dan dia dibimbing mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Solusi, diberi jalan keluar. Yang ini dibimbing ketika mengerjakan, yang ini dibimbing ketika punya masalah. Masya Allah. A dengan B sama-sama punya masalah. Masalahnya di rumah tangga. Persoalannya cukup sama. Masalah A dengan B sama. Yang paling luar biasa, A ini punya kedudukan tinggi luar biasa. Pendidikannya juga tinggi. S-nya sampai 3, S3. Masya Allah. Yang ini Masya Allah cuma S1 kerupuk 2. Ya. Pendidikan tinggi. Harta melimpah. Masalah sama dengan keluarga. Cuman karena persoalan perilaku dan sebagainya. Beda pendapat sampai rame. Apa yang terjadi? Yang ini cuman dengan senyuman selesai. Sayang. Masya Allah. Kayaknya kenal. Selesai masalah. Kenapa? Oh Masya Allah. Mau kemana Pak? Mau ke hatimu. Oh, Masya Allah, selesai masalah. Yang ini, wah Masya Allah, nyapa susah. Kayak gak kenal. Padahal tiap hari itu yang dilihat. Ke kamar itu yang dilihat. Keluar itu yang gak selesai-selesai. Yang ini, rumah tangga tenang. Keluar tenang. Di kantor tenang. Hatinya lapang. Ke rumah makan tenang. Teh Mbak, Masya Allah. Pakai gula? Gak usah terlalu manis. Yang penting setia. Oh, luar biasa. Ayo bikin status. Kayaknya besok pagi ada yang praktek di rumah itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman, di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian luar biasa sibuknya. Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa, ada kalimat minggu tenang. Padahal tidak tenang pada saat itu. Belajar sana, belajar sini. Tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas, dia ke masjid. Dia baca, dia juga baca. Dia bangun malam harinya. Esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. 4. Allah akan lindungi dia langsung dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Dilindungi oleh Allah. Diberikan perlindungan. Bisa beda-beda caranya nanti. Ya, bisa beda-beda lain-lain caranya. Teman-teman sekalian, saya berikan contoh yang paling dahsyat. Ayat ini diantaranya turun memberikan keterangan saat Nabi SAW dikepung oleh banyak pemuda. Ada yang menyebut 100 pemuda. Dengan kebiasaan yang khusus. Kalau kita pasukan khusus ya. Dengan pedang terhunus. Luar biasa. Dikepung satu rumah. Di dalamnya direncanakan 3 orang. 1. Nabi SAW. 2. Teman setia beliau. Seangkatan dengan beliau. Sedekat usia dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Sehidup dengan beliau. Semati di samping beliau kuburnya. Sesurga dengan beliau. Mertua beliau orang yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dipilih oleh beliau untuk menemani hijrah. Sehidup, sehijrah, sekubur bersamaan di sampingnya dan sesurga dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak hidup bersama Nabi.
tidak menemani Nabi saat hijrah ke Madinah, dikubur tidak di samping Nabi, surga belum jelas. Jangankan dengan Nabi, masuk surga aja belum tentu jelas. Berani mencela seseorang yang jadi mertua Nabi, kerabat Nabi, hidup bersama Nabi, hijrah dengan Nabi, wafat kuburnya di samping Nabi, dijamin surga lewat lisan Nabi. Anda siapa? Tayyib. Yang ketiga, seorang pemuda, brilian, genius. Menantu Nabi, satu mertua, dua menantu. Menantu Nabi, di antara sekian pemuda, beliau yang dipilih untuk mencintai dan dinikahkan menjadi pasangan hidup. Sehidup, sewafat, sampai sesurga. Bersama putri terkasih Nabi, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dari jalur ini adalah keturunan zuriyah Nabi sampai dengan sekarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pemuda yang jenius, luar biasa, bakatnya luar biasa, dan nyalinya sungguh tangguh. Kata Nabi, ya Ali, saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu tunggu di sini, gantikan saya di tempat tidur saya. Tempat tidur itu yang diincar oleh para pemuda tadi untuk siap menghunuskan pedangnya. Hidup atau mati. Di pilihannya, Ali sadar saat itu akan meninggal. Tapi tidak ada kalimat-kalimat bantahan. Siap ya Rasulullah. Bala. Gak pernah disebut dalam syiar Ali mengelak. Jangan saya Nabi, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Bisa tidak ada. Biasa. Satu menemani Nabi, satu tinggal di tempat itu. Tapi yang hebat, perhatikan, kisahnya dimulai saat Nabi keluar. Dari mana pasukan khusus yang siap dengan pedang terhunus? Disebutkan kalau hewan pun lewat sudah diketahui, bahkan tercium baunya. Tiba-tiba seorang Nabi Rasulullah SAW ditemani sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu jalan keluar santai saja. Santai lewat. Dibikin ngantuk oleh Allah, tertutup. Tutup. Ditutup pandangannya, keluar. Tenang. Para ulama turun ayat ini memberikan jaminan kepada Nabi. Perhatikan, siapa di antara manusia yang bangun malamnya melebihi Nabi SAW? Kakinya sampai bengkak-bengkak. Bacaannya sampai begitu panjangnya. Kekhusyuannya luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan langsung 4 kemuliaan ini kepada Nabi SAW. Silahkan. Maqam mahmuda, angkat. Aktivitas dibimbing. Masalah diberikan solusi. Begitu ada yang ingin mencelakai Nabi SAW, Allah berikan perlindungan terbaik. Maka teman-teman sekalian, 4 ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita, ingin Anda raih, salah satunya dawamkan amalan pada malam hari ini. Jelas di sini? Baik. Ini baru dunia. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan aku akan lindungi dengan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan salat malam ini. Makanya saya izin menyampaikan, kalau Anda tunaikan salat malam, minimal setelah selesai jangan berhenti sampai situ. Minta 4 hal ini. Karena kalimatnya kul. Katakan. Katakan, ya Allah katakan. Minta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah bimbing hamba ya Allah dalam aktivitas kehidupan hamba. Yang berlalu ya Allah saya pernah maksiat. Saya mengakui ya Allah. Saya ingin berubah jadi orang baik ya Allah. Ya Allah saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah. Saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini, hamba telah menangis. Hamba bangun ya Rabb, di antara sekian banyak orang tidur. Hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud. Belum engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba. Dengan cara apa lagi hamba pasti memohon kepadamu. Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun teman-teman. Wa akhrijni mukhraja sidqin, minta pada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon ya Rabb, bimbing ia dalam akhlaknya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia ya Allah punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rabb, bangun. Minta. Bisa sering perhatikan banyak orang tahajud, tapi jarang meminta yang 4 ini. Minta. Untuk penegasan. Paham ya? Like and subscribe.